warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Renat Vega Prawira. My NPM 224111104. I am from Management Class 22B. I am from Faculty of Economy and Business, Management Study Program. Okay, enjoy my presentation. Oke, di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan internasional. Mengoptimalkan potensi keuangan di pasar global atau International Financial Management, Optimizing Financial Potential in Global Market. Mari kita jelajahi prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional, risiko valuta asing, mekanisme pasar valuta asing, dan keputusan investasi internasional yang penting. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional atau Principles of International Financial Management. Di sini ada 3 prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional, yaitu perencanaan strategis, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Perencanaan strategis untuk merumuskan visi dan tujuan finansial yang memperhitungkan faktor-faktor ekonomi global. Yang kedua yaitu manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko valuta asing serta risiko lain yang terkait dengan transaksi internasional. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan untuk menganalisis dan memilih investasi serta pembiayaan yang memungkinkan pertumbuhan dan keberhasilan di pasar luar negeri. Oke. Saya sudah membahas tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional. Kita sekarang lanjut ke slide 4. Di slide 4 saya akan membahas tentang kurs valuta asing dan risiko valuta atau foreign exchange rates and exchange risks. Oke, sini ada 2. Yang pertama, valuta asing atau foreign exchange rate dan risiko valuta currency risk. Kurs valuta asing. Mengerti dan menghitung fluktuasi mata uang untuk membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua yaitu risiko valuta. Fungsinya untuk melindungi diri dari kerugian akibat perubahan nilai tukar tambah mata uang yang tidak menguntungkan. Oke, saya sudah membahas slide 4. Sekarang saya menuju ke slide yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pasar valuta asing atau Foreign Exchange Market Mechanism. Foreign Exchange Market Mechanism ada 3, yaitu produk keuangan, pelaku pasar, penawaran, dan permintaan. Produk keuangan, derivatif valuta asing, dan kontrak berjangka sebagai instrumen untuk mengendalikan risiko valuta asing. Pelaku pasar, bank, perusahaan multinasional, dan spekulan yang berpartisipasi dalam perdagangan valuta asing di pasar global. Dan yang terakhir yaitu penawaran dan permintaan. Interaksi antara penawaran dan permintaan mata uang yang menentukan nilai tukar di pasar internasional. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sebelah saya ini ada 3 gambar. Di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko mata uang atau currency risk management. Di gambar pertama yaitu identifikasi risiko.
untuk mengidentifikasi risiko mata uang yang mungkin timbul karena fluktuasi nilai tukar. Dan gambaran kedua yaitu mitigasi risiko. Untuk menggunakan strategi lindung nilai seperti kontrak berjangka atau opsi valuta asing. Dan yang gambar ketiga, pengawasan pasar. Pengawasan pasar untuk memonitor perubahan dalam pasar valuta asing dan kebijakan moneter global untuk mengurangi risiko valuta asing. Oke, kita sudah membahas slide 6, kita menuju slide ke-7. Di slide ke-7 ini saya akan membahas tentang keputusan investasi internasional atau International Investment Decision. Keputusan investasi internasional atau International Investment Decision, di sini ada berbagai aspek, yaitu landasan keputusan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti stabilitas politik, kesehatan ekonomi, dan kebijakan pajak negara tujuan investasi. Terus selanjutnya pilihan investasi untuk menentukan jenis investasi terbaik. Apakah ekuitas obligasi atau investasi langsung di dalam negeri, di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu perencanaan portofolio. Untuk membangun portofolio investasi yang terdiverifikasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Oke, saya sudah membahas tentang keputusan investasi internasional atau International Investment Decision. Kita lanjut membahas tentang pembiayaan internasional dan manajemen likuiditas atau International Financing and Liquidity Management. Di sini ada 3, yaitu pilihan pembiayaan. Pilihan pembiayaan untuk mengidentifikasi opsi pembiayaan seperti pinjaman bank, obligasi internasional, atau modal ventura. Kedua yaitu ada jaminan keuangan. Jaminan keuangan untuk mengelola likuiditas dengan bijak dan memiliki jaminan finansial yang memadai. Dan yang ketiga yaitu pengambilan investasi. Pengambilan investasi untuk mengelola pengembalian investasi internasional dengan mempertimbangkan risiko likuiditas dan nilai tukar. Oke. Di sini slide terakhir saya akan membahas tentang peranan lembaga keuangan internasional atau the role of international financial institution. Di sini ada 4, yaitu Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, World Trade Organization atau WTO, dan Asian Development Bank atau ADB, Bank Dunia, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. International Monetary Fund atau IMF untuk memberikan bantuan finansial dan kebijakan moneter kepada negara-negara dalam krisis keuangan. Yang ketiga yaitu World Trade Organization atau WTO untuk mendukung liberalisasi pedagang internasional dan memfasilitasi negosiasi perdagangan dunia. Dan yang keempat yaitu Asian Development Bank atau ADB untuk membantu pembangunan bank, ekonomi dan nasional di Asia Pasifik melalui proyek infrastruktur dan bahan bantuan teknis. Okay, thank you for watching the video. This is monitoring my presentation. Press to withdraw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.